A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqa alaihil adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kecil semua, siswa-siswi RA dan SDT Amma Mulia? Tentunya Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, di detik-detik terakhir di penghujung bulan suci Ramadan, di tanggal atau di hari yang ke-28 ini, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita. Ini semua berkat karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karenanya kita wajib
bersyukur, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tersanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman RA maupun SDT Amal Mulia dirahmati Allah, masih semangat? Masih ya. Coba yel-yelnya ya. Amal mulia, sehat, cerdas, kreatif, islami. Walaupun kalian jauh di sana, Bapak masih merasakan semangatnya kalian. Teman-teman sekalian, kembali kita dalam berkisah dalam menunggu azan maghrib, kisah tentang para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini yang ingin Bapak sampaikan adalah sosok sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karena keistiqomahannya, karena keteguhan hatinya, karena keyakinannya kepada Islam, maka dijanjikan surga baginya. Siapakah dia? Teman-teman tahu? Dia adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir atau disebut juga dengan Abu Yakzan. Sahabat ini termasuk salah satu golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut juga dengan as-sabiqul awwalun. Siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir mempunyai ayah yang bernama Yasir bin Malik dan mempunyai ibu yang bernama Sumayyah binti Hayat. Kisahnya dimulai ketika itu orang tua Ammar ini ya pindah ke kota Mekah. Saat itu kota Mekah belum penghuninya masuk Islam. Saat itu baginda Rasulullah SAW belum mendapat perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua Ammar pindah ke Mekah, tinggal di sana. Kemudian ketika Islam datang, ketika baginda Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam, keluarga Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya memeluk Islam, mengikuti ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Teman-teman tahu apa yang terjadi setelah Ammar bin Yasir mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW? Saat itu yang berkuasa di kota Mekah, kepala suku Quraisy adalah yang bernama Abu Jahal. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajarkan ajaran Islam, justru yang menentang adalah Abu Jahal. Yang menentang dakwahnya baginda Nabi Muhammad, Abu Jahal. Maka ketika keluarga Ammar bin Yasir mengikuti ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW pun sama mengalami hal yang sama. Ammar bin Yasir dan keluarganya diteror, diancam. Bayangkan teman-teman, saat itu sudah ada ancaman-ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya jangan sampai Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya mengikuti ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Diteror, diancam. Tapi ancaman dan juga teror yang disampaikan oleh Abu Jahal, oleh orang-orang Quraisy saat itu tidak membuat goyah imannya Ammar bin Yasir beserta ayah dan ibunya. Terus istiqomah mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semakin hari keistiqomahan Ammar bin Yasir justru membuat Abu Jahal murka. Abu Jahal semakin marah. Bukan lagi sekarang ancaman, tapi langsung dengan serangan fisik. Ammar bin Yasir ditangkap, disiksa teman-teman. Bahkan dibawa ke padang pasir yang mana saat itu sangat panas, diikat, disiksa. Tujuannya apa? Agar Ammar bin Yasir beserta keluarganya jangan mau
mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ancaman itu tidak membuat Ammar bin Yasir kemudian goyah imannya. Makanya wajar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Ammar bin Yasir. Teman-teman, baginda Rasul sangat mencintai Ammar bin Yasir. Gimana dengan kita? Teman-teman mau nggak dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mau tidak? Pasti mau ya. Siapa yang tidak mau? Seandainya hari ini ada baginda Rasul di sebelah kita, sangat bahagianya kita. Makanya kalau teman-teman mau dicintai baginda Rasulullah SAW, maka apa yang harus kita lakukan? Yang paling kecil, yang paling mudah adalah apa? Perbanyak membaca sholawat. Kata Nabi, man sholla alayya wahidah, sallallahu alaihi asron. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ingin dicintai Rasulullah, maka perbanyaknya selawat. Banyak kan selawat, syair-syair selawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kamu sambil bantu orang tua kamu di rumah ya, bantu masak, atau sambil belajar, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, sholatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Banyak sekali salawat-salawat. Jadi kita bacakan salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah ketika kita baca salawat sekali saja, Allah akan balas salawat kita 10 kali. Itu sekali, gimana kita setiap hari baca salawat? Maka insya Allah kita akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Nah teman-teman, kembali ke cerita kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keteguhan imannya. Ya, ancaman setiap hari, penindasan, penyiksaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir beserta keluarganya tidak membuat Ammar bin Yasir goyah imannya. Kita gampang nggak digoda? Contohnya puasa nih, ya, lagi puasa di depan kita ada makanan yang sangat lezat, nikmat. Waduh, ini nggak dimakan sayang, mau dimakan maghrib tinggal dikit lagi. Nah itulah godaan teman-teman. Kita kuat nggak? Istiqomah nggak? Itu baru makanan. Kalau Ammar bin Yasir bukan hanya makanan, tapi apa? Siksaan, teman-teman sekalian. Karenanya wajar baginda Rasul sangat cinta kepadanya. Hingga suatu hari ketika Ammar bin Yasir sakit, ya karena sering dialami siksaan, Ammar bin Yasir berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sudah letih, capek disiksa seperti ini ya Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah? Bersabarlah Ammar bin Yasir, maka surga bagimu. Mendengar motivasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW begitu lembutnya, membakar semangatnya Ammar bin Yasir. Justru Ammar bin Yasir semakin semangat, semakin kuat, semakin istiqomah dalam membela, memperjuangkan ajaran Islam. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, singkat cerita, ketika Ammar bin Yasir ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah, Ammar bin Yasir pun membantu dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW, membantu membangun masjid di sana.
membangun masjid di kota Madinah sampai mengangkat batu besar. Terus tidak pernah letih, tetap istiqomah dalam membela ajaran Islam. Buktinya adalah membantu Rasulullah membangun masjid. Sampai suatu ketika ada perselisihan pendapat antara sahabat, ya, cekcok kecil antara sahabat dengan Ammar bin Yasir. Kemudian baginda Rasul mendengar, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat saat itu, siapa yang memusuhi Ammar bin Yasir, maka ia akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang benci Ammar, maka ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para sahabat ketika itu langsung meminta maaf kepada Ammar bin Yasir. Teman-teman kecil yang rahmati Allah, begitu hebatnya Ammar bin Yasir, begitu mulianya Ammar bin Yasir di samping Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang dijanjikan surga buat Ammar bin Yasir beserta keluarganya karena keteguhan imannya, disiksa, diteror, ya, yang tidak pernah habis-habisnya, tapi membuat Ammar bin Yasir tetap istiqomah. Teman-teman sekalian, apapun dalam hidup ini pasti kita mengalami ujian, mengalami cobaan. Contohnya apa? Sakit misalkan, itu ya ujian, cobaan. Jangan sampai karena kita sakit lalu kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat itu wajib. Bahkan dalam kondisi apapun, sholat itu harus kita lakukan. Nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, sambil tiduran. Kenapa? Karena begitu penting dan wajibnya sholat. Ya, nggak bisa kena air wudhu, boleh dengan tayamum. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa kita harus istiqomah ketika sakit, ketika hujan datang, ketika banjir, badai dan sebagainya, musibah, itu ujian. Ujian yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tetap teguh iman kita? Karena ujian memang diberikan untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang Bapak cintai karena Allah, jadi ujian itu adalah memang diberikan untuk orang-orang beriman. Apakah kita istiqomah atau tidak? Kalau kita istiqomah, kalau kita tetap teguh pendirian kita, tetap beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan janjikan surga dan kebaikan buat kita semua. Teman-teman dirahmati Allah, demikian hikmah kisah cerita sahabat ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, Bapak secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.